Ya, baik Sahabat Ibu Muti, ketemu lagi bersama saya Ade Luis. Kali ini di program Ayo Belajar kita kedatangan tamu istimewa nih yang nggak asing lagi. Ini binaan dari Bunda Rahma ya. Ada forum anak dari Desa Sukadami atau Forcisel. Ini bersama para pendamping dari Desa Puskesmas Sukadami. Dan di sampingnya Pak Ade Luis ini ada bidan-bidan cantik ya. Dan juga ada kakak-kakak yang ganteng dan juga cantik. Di sini akan menemani Sahabat Ibu Muti selama 30 menit ke depan. Dengan temanya yaitu forum anak bertemakan posting sapa. Apa sih itu posting sapa nih Sahabat Iba Mukti? Mungkin Sahabat Iba Mukti yang di rumah juga ingin tahu seperti apa sih kegiatan, terus juga kegiatan mereka selama di luar maupun di sekolah-sekolah ataupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesehatan. Ya, di sini sudah ada juga pendamping-pendamping dari Puskesmas Sukadami. Langsung aja kita sapa, di sampingnya Pak Luis ada Bidan Lina. Halo Bidan. Lagi nggak tugas nih hari ini? Lagi kesini dulu. Kesini dulu ya, nanti tugas lagi di Puskesmas. Sehat ya Bu Bidan? Sehat. Nggak bawa alat ini ya, kesehatan ya? Enggak, kita lagi mau ini jadi sosialisasi ya. Sosialisasi dulu. Oke, di sampingnya Bu Bidan Lina ada Bu Bidan Rani yang nggak asing lagi nih. Halo Bu Bidan, sehat? Halo, alhamdulillah sehat. Sehat ya, ini bertugas di Puskesmas Sukadami. Kemudian di sampingnya ada Kak Adrian, ini nggak asing lagi nih Kak Adrian. Berapa tahun kita ya? 2 mau 3 tahun ya? 2 tahun, ya. Ketemu di sini terus nih Kak Adrian. Kemudian ada Kak Adel juga, selamat pagi, sehat ya Kak Adel? Sehat, Alhamdulillah sehat. Nah, Sahabat Iba Muti, sebelum kita masuk ke perbincangan santai kita, jangan tegang ya Bu ya. Santai aja di sini ya. Jadi ini kita pengen tahu nih sahabat di rumah, sekarang udah mulai masuk sekolah lagi ya. Iya. Banyak pasti kegiatan di sekolah-sekolah maupun sosialisasi di Puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan. Tentunya juga di Kabupaten Bekasi ini forum anak juga tersebar ya Kak ya. Nah, aku mau nanya ini mengenai forum anak dalam posting sapa nih ya. Kan beda-beda ya, ada kemarin kita pembahasan tentang stunting, kemudian juga mengenai budidaya ikan lele ya yang sudah disosialisasikan di Puskesmas maupun di kalangan masyarakat. Apa sih posting sapa itu kalau boleh tahu Kak Adrian sebagai ketua nih ya, ketua forum anak Forcisel? Posting sapa itu kan kayak sebuah kayak kegiatan kita untuk mengurangi anak-anak yang terkena penyakit tidak menular ya Bu Bidan. Tidak menular. Itu tuh kenapa kita lakukan kegiatan itu, ternyata kita udah cek di WHO atau World Health Organization, ternyata penyebab kematian 1-3 itu 2 juta orang itu karena penyakit tidak menular. Tidak menular justru ya. Nah, karena itu kita punya visi misi bersama Puskesmas, punya perantara kesehatan untuk anak-anak tuh mulai dari kecil itu jangan sampai terkena penyakit tersebut. Jadinya kita punya program tersebut. Contohnya penyakit tidak menular itu yang paling berbahaya itu apa? Ya kalau nomor 1 sih udah jelas sih kanker, misalkan itu kan tidak menular, itu paling berbahaya. Dan sekarang udah nggak, kayaknya penyakit-penyakit itu udah nggak pandang umur ya, kayaknya udah dari kecil juga udah ada. Banyak sekali sekarang penyakit-penyakit yang menyerang anak-anak muda juga tentunya ya. Nah, di posting sapa ini mungkin peran dari forum anak sendiri seperti apa? Misalkan kalau di perannya kita adanya itu Posbindu. Nah, itu di situ kita juga ada forum anaknya, kan forum anak itu juga masuk ke kesehatan sebagai pelopor dan pelapor kan. Nah, dalam situ kita juga nggak cuma anak-anak, mohon maafnya nggak anak-anak yang biasa aja, tapi anak-anak inklusif juga kita tarik. Jadi kita entah di Rumin atau Posbindu, bahkan sudah ada namanya itu yang dokter cilik kalau saya Bu. Nah, itu tuh kita di bagian dari forum anak juga. Jadi kita juga berperan penting dalam kesehatan. Oke. Nah, sekarang ke Bu Bidannya nih sebagai pendamping ya dari Puskesmas Sukadami. Untuk inovasi sendiri, apa sih inovasi posting sapa ini? Mungkin Bu Bidan Rani bisa dijelaskan? Untuk inovasi posting sapa itu sendiri ada 7 ya Bu ya. 7. Ada 7 yang kita lakukan selama ini di Posyandu Nusira 8 Asri Pratama. Yang pertama itu adalah ada Kasapa. Kasapa itu adalah kartu di mana setiap pasien yang kita kunjungi adalah ada kartu sebagai bukti pemeriksaan. Itu seperti itu. Lanjut yang kedua adalah info sapa.
Info Sapa itu adalah informasi yang kita berikan sebagai nakes kepada masyarakat yang kita kunjungi gitu. Jadi kunjungannya itu per bulan. Per bulan. Ya, ke rumah. Door to door. Ya, door to door, seperti kita dibantu sama kader gitu. Yang diperiksa apa aja sih di Info Sapa? Yaitu dari tensi, berat badan, tinggi badan, lingkar perut dan sebagainya. Gitu, yang mengacu misalkan contoh keluarga ini adalah adakah yang kena DM atau gula seperti itu. Ya. Lanjut ke itu yang pelayanan masyarakat ada 2 ya Bu ya. Lanjut yang ketiga itu ada kita itu udah kebun sapa, di mana di lingkungan posyandu kita kan memang rada luas ya tempatnya itu. Jadi kita di situ menanam kayak sayuran bayam, kangkung dan sebagainya yang bisa dikonsumsi sama kita untuk meningkatkan derajat kesehatan. Intinya seperti itu. Mungkin kalau lebih kadang bisa dijual gitu. Bisa dijual lagi ya, bisa seperti menghasilkan itu. ekonomi lagi. Ya, kayak untuk lidah buaya itu kita nanam banyak di sana. Oh, lidah buaya. Ya, yang keempat kita ada toga. Ya, Toga. tanaman obat keluarga. Seperti jahe, kunyit, terus apa namanya, kumis kucing, kumis Iya, kucing kumis ya. kucing. Ya. Itu ada bunga telang juga. Bunga telang ternyata enak juga dibikin bahan untuk minuman gitu. Seperti itu asli. Oke. Ya, boleh Bu Ade kalau sempat berkunjung ke posyandu. Oke, insya Allah nanti ya. Ya, yang kelima itu adalah Gelisapa. Gelisapa di situ ada kepanjangan dari Gerakan Lingkungan Sehat, di mana kegiatan ibu-ibu posyandu sebagai leadernya untuk membersihkan lingkungan setempat gitu. Kayak ada pemilahan sampah dari sampah kering ke sampah basah dan sebagainya. Kalau misalkan kayak untuk pengumpulan barang bekas kayak aqua bisa dijadikan sebagai memberikan untuk bikin jadi kerajinan buat ibu juga ya. Seperti itu. Kayak dari kopi, bungkus kopi pernah dibikin jadi tikar seperti itu kan, bisa diperjualbelikan atau dibikin tas. Banyak kan ibu rumah tangga itu kan yang tidak mempunyai penghasilan diajak untuk membuat kerajinan tangan dan menghasilkan beberapa produk juga ya dari hasil ibu-ibu juga ya. Seperti itu yang pernah kita pasarkan gitu, seperti itu. Yang keenam kita ada namanya itu senam sapa ya, senam sapa. Jadi kita ada kegiatan untuk setiap hari Minggu biasanya biar kita bugar gitu. Jadi di perumahan itu diikuti kan ini PTM itu kegiatannya 15 tahun ke atas yang diikutin ibu-ibu produktif untuk melakukan senam gitu untuk sebulan sekali. Tapi antusiasnya luar biasa. Alhamdulillah banyak. Kalau ibu-ibu kan yang nggak ada kegiatan senam ya biar sehat ya pagi-pagi gitu ya. Betul gitu. Iya. Yang ke-7 itu yang terakhir adalah namanya pojok sapa. Pojok sapa. Ya, di mana beberapa bapak-bapak kan merokok ya. Jadi kita alihkan kalau misalkan merokok itu sebaiknya di luar rumah. Di luar rumah. Gitu. Kalau bisa agak jauh dari rumah gitu, biar tidak mengganggu kesehatan yang ada di rumah termasuk anak dan istrinya, apalagi yang masih punya balita. Ya, dan walaupun kadang orang bapak-bapak yang merokok di luar juga kan mereka juga menyimpan nikotin itu kan pada nempel di anggota tubuh ya. Sering banget kayak gitu. Nah, itu gimana tuh cara mengatasi, atau mereka harus ke kamar mandi dulu atau gimana? Bersih-bersih ya. Bisa dibantu. Sebetulnya sih memang iya tadi yang dibilang tadi kan yang nempel. Nah, kita di sini ada namanya penyuluhan. Kita edukasi bapak-bapaknya supaya stop. Jadi bukannya hanya pindah tempat. Kalau pindah tempatnya cuma sebenarnya lokasi aja, tetap aja semuanya nempel. Jadi kita ada edukasi, bisa sebulan sekali kita edukasi bapak-bapak, kita kumpulin. Jadi kita kasih tahu pentingnya tanpa asap. Ya. Jadi tanpa asap itu susah banget emang ya, udah susah banget kalau bapak-bapak ya. Tapi itu kayaknya menarik juga ya untuk bapak-bapak dikumpulin. Jadi bukan ibu-ibunya aja nih. Sekarang gantian bapak-bapak harus ada waktu untuk edukasi juga. Kita sih setiap sebulan sekali kita ada kumpulan untuk bapak dan ibu ya. Jadi sama-sama kita visi kita, misi kita samakan. Jadi kita tujuannya tanpa asap ya, tanpa sama sekali gitu. Jadi ya semoga aja kedepannya bisa dicontoh oleh puskesmas lain atau teman-teman. Ya harus ya. Jadi ini suatu cerminan juga untuk puskesmas yang lain yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi khususnya ya, untuk memberikan terutama kesehatan ya untuk di Kabupaten Bekasi ini, karena kesehatan yang paling utama, menjaga kebersihan, apalagi yang punya balita itu rentan banget ya untuk anak kecil. Aku punya pengalaman juga, punya anak itu
sakit flek itu sampai 7 tahun. Berobat itu obat nggak putus. Jadi dikasih obat yang merah itu Ibu ya. Jadi setiap hari itu harus diminum. Kalau itu diulang lagi gitu ya, itu karena asap, karena paru dari si ayahnya itu sendiri. Walaupun dia ngerokok di luar, tetap aja ada yang nempel terus langsung nyium si anak, itu juga bahaya banget. Jadi ini pelajaran juga nih buat bapak-bapaknya, jangan cuma ibu-ibunya ya. Harus ini juga diedukasi juga nih. Nah, kemudian untuk posting Sapa ini sendiri mungkin sudah berapa lama ini untuk berdirinya atau di sosialisasikannya kegiatannya? Kita sosialisasi itu tahun lalu. Nah, di sini di posting Sapa ini kita ada namanya Posbindu Inklusi ya Kak ya. Iya. Jadi kakak-kakak yang hebat ini bilang ke puskesmas, Ibu, ada loh teman-teman kita yang istimewa, yang dia pun butuh pelayanan yang sama gitu. Jadi kita teman-teman puskesmas diskusi gimana kalau kita fasilitasi anak-anak istimewa ini untuk tetap mendapatkan pelayanan sesuai dengan kondisi fisiknya gitu dan juga kognitifnya gitu. Jadi kita diskusi sama kakak-kakak ini, oh iya gimana kalau kita bikin namanya Posbindu Inklusi. Posbindu itu Inklusi awalnya gitu. Jadi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Iya, betul sekali. Tapi di sana mereka sebagai orang tua juga terbuka, mendukung untuk mereka ya. Jadi tidak ada perbedaan ya, karena hak-hak mereka mendapatkan kesehatan juga itu sama dengan kita ya. Malah justru kita harus lebih merangkul mereka gitu ya. Jadi untuk menghilangkan rasa minder mungkin ya. Nah, kebanyakan kan kita kayak bukan malu ya, tapi kayak lebih kekasian ya melihat mereka seperti itu ya. Nah, ini luar biasa untuk forum anak dari Porcisel sendiri, apalagi ini ada pendamping dari Puskesmas nih ya, tadi mengenai posting Sapa. Nah, sekarang aku mau nanya ke Mbak Adel. Nah, apa yang sudah dilakukan nih di forum anak dalam inovasi posting Sapa? Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan mungkin akan dilakukan lagi? Yang sudah dilakukan sih untuk menunjang inovasi yang sudah diberikan oleh Puskesmas, kita menerapkan Posbindu ini di rumah pintar kita. Kita kan ada rumah pintar inklusi ya, divisi inklusi. Jadi kita ajak anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak inklusi dari SLB dan anak-anak inklusi dari RW kita untuk ikut pengecekan kesehatan di situ di Posbindu itu. Di sana juga kita didampingi sama kader-kader dari Posyandu dan tentunya ibu-ibu puskesmas. Gitu. Jadi ada kerjasama ya. Betul. Untuk kegiatan selanjutnya kita bakal terus mengembangkan kegiatan Posbindu rutin ini agar tentunya penyakit tidak menular ini dapat terus dicegah dan angkanya terus menurun. Terus menekan ya, dan mudah-mudahan ini bisa berhasil juga nih. Bakat kerja keras dari kakak-kakak, kemudian para pembina, terus para pendamping juga dari Puskesmas, dari Dinas Kesehatan juga ya. Tentunya masyarakat kan di lingkungan sekitar, RT, RW, kepala desa, camat ya, pokoknya semuanya harus bekerja sama, terlibat dan juga mendukung penuh untuk kegiatan ini ya. Ini luar biasa, bagus banget. Mudah-mudahan ini juga bisa dicontoh nih ya buat para puskesmas yang ada di Kabupaten Bekasi. Kembali untuk ke Kak Adrian nih, mengapa sih tertarik pada upaya pencegahan penyakit tidak menular? Karena kan yang tidak menular justru lebih banyak dampak dan juga resiko ya kan daripada yang tertular. Kalau dibilang kenapa tertarik, kalau dari sisi pribadi kan tentang kemanusiaan, kesehatan. Terus juga kalau kita ngelihat dari FA atau Forum Anak itu ada namanya divisi klaster kesehatan juga. Nah, sebenarnya itu juga masuk ke hak anak itu. Nah, kenapa kita tertarik sekali ya? Emang sebenarnya kita tuh punya impian ya, bukan menghilangkan sebenarnya, tapi nggak saya sih kalau menghilangkan kayaknya, tapi menekan angkanya untuk terus turun. Ya syukur-syukur suatu saat nanti emang benar hilang, karena emang ya tadi Ibu bilang emang di wilayah ini atau Kabupaten Bekasi, Cikarang Selatan khususnya emang soal-soal penyakit seperti itu kata angkanya juga masih tinggi signifikan ya. Oleh karena itu kita punya ambisi lah untuk melakukan posting Sapa gitu. Oke. Dan itu juga dilakukan dengan sepenuh hati pastinya ya. Dan itu tidak mengganggu belajar atau sekolah? Kalau mengganggu, kalau secara logik itu ya pasti mengganggu. Tapi kita kan adanya passion atau kemauan sendiri gitu. Dan ada itu waktu tuh ya? ada waktunya sendiri. Kita juga udah memanage waktu, kita juga
ya karena emang ini kesukaan kita di bidangnya kita, terus juga menolong orang, melihat rasa happy anak-anak tuh, semua itu bakal hilang Panggilan aja. jiwa ya, lebih ke panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Oke, dan mudah-mudahan ini juga dikasih kesehatan juga buat Kak Adrian ya, karena sudah membantu mereka yang membutuhkan hak-hak kesehatan juga seperti anak-anak yang berkebutuhan khusus ya kan. Nah, untuk Bu Rani sendiri nih di Puskesmas, mungkin sudah ada yang atau ada yang pernah mengeluhkan balita yang sakit sampai harus perawatannya lebih intensif gitu. Ada nggak yang seperti yang Kak Adrian bilang, penyakit yang tidak menular justru ada di balita? Belum ya Bu, karena Mudah-mudahan enggak ya. Posbindu itu sendiri kan kegiatannya itu adalah dari umur 15 Oh, 15 tahun ke atas. tahun. Betul gitu ya. Jadi Nah, tadi untuk anak yang balita seperti apa? Kalau misalkan ada gitu. kalau balita mungkin yang selama ini saya temukan di Puskes atau di Posyandu ya Bu, karena saya memang bidan desa dan setiap hari di Posyandu ya, paling beberapa sakit itu seperti diare, ispa, ya, diare, ispa, batuk pilek, termasuk plaque atau ya. TB ya kalau Iya. bahasa untuk dewasa. Paling kita kalau menemukan balita contoh dengan berat badan tidak naik, sering batuk, pilek, kita paling menganjurkan untuk ke Puskesmas. Ya, jadi lebih screeningnya lebih jauh, takutnya kita waspadanya adalah takut kena plaque. Flek Betul, ya. seperti itu. Itu juga kan membutuhkan waktu yang lama untuk flek itu ya. Dan itu juga membuat orang tua pusing ya. obat lagi Iya. buat si anak juga harus minum obat terus Kasihan kan. tiap hari minum obat. Kasihan, ya. Selama 6 bulan ya kelewat ya Bu ya. Oke, mungkin untuk penanggulangan sendiri di atas usia 15 tahun untuk anak-anak yang tidak ada penyakit yang tidak menular. Ya, misalkan kita contohnya misalkan mengadakan posbindu itu sendiri ya Bu ya. Kita menemukan misalkan di usia seperti kakak-kakak yang ada di samping saya, biasanya yang diberikan pelayanan di posbindu itu sendiri adalah pelaksanaannya sama seperti posyandu. Posyandu. Ya, 5 meja gitu, dari pendaftaran, penimbangan, pencatatan dan lain-lain. Misalkan ada KKA misalkan umur 16, kita biasanya lebih pemeriksaan yang dilakukan biasanya di posbindu itu adalah satu berat badan, tinggi badan, lingkar perut, terus diperiksa HB juga ya, karena selama ini banyak kita melakukan kegiatan di SMA atau SMP itu banyak dalam arti yang mengalami HB-nya itu rendah. HB-nya rendah. Ya, karena berdasarkan setelah kita evaluasi, ternyata banyak anak-anak itu yang makannya tidak sesuai dengan ya dulu mah 4 sehat 5 sempurna. Ya, jadi kalau seimbang sekarang kan udah gitu. banyak makan makanan yang Betul, kayak makan pedes-pedes bakso gitu. terus Seblak. seblak ya. itu paling digemari sama anak-anak seusia Iya. mereka ya. Seperti itu. Kita HB misalkan kalau kebanyakan remaja dengan HB rendah, bisa kita mengadakan penyuluhan untuk perbaikan gizi ke depannya, jangan sampai HB-nya rendah gitu. Seperti itu. Lanjut dari pemeriksaan asam urat, gula dan kolesterol gitu. Mereka juga sudah ada riwayat ya. Tapi ada yang beberapa kasarnya baru 17 tahun Iya, udah masih muda kolesterol banget tinggi kan sih, ya. gitu. Ya. Berarti itu jadi faktor makanan juga salah satunya Betul, ya. faktor makanan, pola hidup. Pola hidup ya. Oke, karena mereka juga kan di sekolah jajanan kan nggak kayak kita bikin di rumah ya, kan macam-macam kalau di sekolah, dan mereka nggak kontrol, yang penting enak gitu ya, kayak seblak, kayak bakso gitu kan. Cilok dan sebagainya. Itu yang mengandung pedas dan juga asam. Ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan posting sapa ini seperti apa nih, Bu Lina? Jadi sesuai dengan data WHO ya, kadang PTM itu penyakit yang non infeksius malah diabaikan. Diabaikan, Nah. justru mereka yang lebih tinggi untuk Iya. Soalnya angkanya. kenapa? Kalau non infeksius kan tidak langsung kelihatan. Jadi tidak menginfeksi tetangganya. Jadi nggak kelihatan, malah kadang kita mengabaikan kayak diabetes. Jadi minuman-minuman anak-anak yang kayak boba itu Ya. sebetulnya dengan gula tinggi itu kan malah jadi minuman umum untuk anak-anak ya. Jadi kenapa kita membuat posbindu inklusi ini gitu ya? Ya itu tadi, kita lihat gaya hidupnya anak-anak tuh kok tambah kesini malah Kadang sama orang tua juga diturut terus Iya, kan ya. Yang penting anaknya nggak rewel gitu. Termasuk saya. jadi kayak nggak kelihatan gitu loh, penyakit yang tidak infeksius malah yang kita kadang lalai gitu, Iya. nggak ngeliat, tiba-tiba pas dicek, waduh gula saya segini, Iya. padahal masih posisi 15 tahun, Betul. 16 tahun gitu. Nah, kenapa kita membuat ini, yaitu tadi untuk mencegah, menekan
gitu. Dengan kadang kan gejalanya memang tidak langsung kelihatan gitu. Jadi kenapa kita nggak mengadakan ini setiap 1 bulan 1 kali. Itu bisa di Posbindu, dan kita juga ada MOU dengan SLB gitu. Jadi yang memang tidak sempat ke Posbindu, kita mengadakan di SLB. Gitu. Dan di sini juga pihak puskesmas yang datang langsung ke sekolah gitu. Jadi untuk memudahkan anak-anak gitu. 1 bulan sekali kita cek yang tadi dibilang Bu Bidan, kita cek HB-nya, kita cek bulannya gitu. Dan memang selama kita melakukan ini banyak gitu. Jadi setelah 12 yang kita cek, ada 7 atau 8 yang gulanya tinggi. Itu kan kaget ya. Iya, apalagi di usia makin masih sekolah ya. Usia 15. Jadi kita mengadakan setiap bulan itu 1 kali di Posbindu yang tidak sempat kita datangi ke sekolah. Oke. Kadang kan kalau anak-anak kan males untuk apa sih, penting sehat gitu ya. Mereka nggak peduli dengan kesehatan karena nggak ada yang gejala yang dirasa. Cuman kalau kita yang ngecek itu pasti ketahuan kan ya. Seusia segitu aja sudah punya gula, apalagi nanti 5 tahun 10 tahun ke depan ya. Itu juga penumpukan ya. Aduh, ngeri juga ya. Ngeri juga ya ini untuk anak-anak. Nah, mudah-mudahan ini juga jadi pembelajaran nih untuk anak-anak sekolah. Jadi ini berkesinambungan ya Bu, atau ganti-ganti sekolahnya, misalkan datang kemana? Untuk inklusi kan memang kita Posbindu inklusi ini memang dikhususkan untuk anak-anak yang dengan disabilitas ya. Jadi kita memang fokusnya di anak-anak itu. Jadi di sekolah di SLB kebetulan dekat dengan wilayah Puskesmas Sukadami, dan ada juga bagian yang tinggal di Sukadami sekolah di SLB. Itu. Jadi kita menjangkau semuanya. Oke. Nah, kembali lagi ke Kak Adel nih ya. Mungkin kita masih 10 menitan lagi ya, nggak kerasa ya. Tinggal 10 menit lagi. Nah, apa pesan yang bisa diberikan kepada kakak ini sebagai kakak-kakak yang harus memberikan contoh kepada adik-adiknya atau seumuran kalian ya, yang ikut terlibat langsung? Apa yang bisa kakak sampaikan kepada teman-teman untuk mencegah penyakit yang tidak menular justru ya? Kemarin kita sudah terlepas dari COVID-19, itu kan justru menular ya Bu ya, dan itu juga bahaya. Dan juga ada lebih bahaya lagi yang tidak menular. Mungkin ada pesan yang disampaikan? Ya, penyakit yang tidak menular ini kan pastinya berkaitan sama pola hidup ya. Dan teman-teman ini jangan terlalu banyak makan makanan yang tidak sehat. Kita harus perhatikan, dan kembali lagi ke yang ibu-ibu kita dulu selalu bilangin, makan 4 sehat 5 sempurna. Itu sangat penting untuk kita saat ini. Terus juga kita harus rutin mengecek kesehatan ke Posbindu yang telah disediakan. Ini inovasi yang sangat luar biasa. Kita manfaatkan inovasi ini dengan sebaik mungkin gitu. Jangan sampai nggak ketahuan tiba-tiba umur belasan masih udah ada kolesterol gini. Iya, jadi penyakit-penyakit yang diderita orang dewasa ya. Gulanya naik tinggi. Kak Adrian mungkin ada tambahan nih, karena kan anak sekolah nggak seperti yang kita bayangkan. Jadi pemikiran mereka kan masing-masing punya pemikiran. Ada yang yang penting kita sehat, nggak kerasa apa-apa. Tapi justru di badan mereka kan ada sesuatu yang sudah terjadi, seperti gula, kemudian juga kolesterol ya. Mungkin himbauan nih untuk Kak Adrian ke teman-temannya lah ya, lebih ke teman-temannya nih gimana? Oke, buat teman-teman siapapun itulah yang masih merasa di usia anak-anak, ya emang kemarin kita sudah lepas yang namanya pandemi ya, pandemi COVID-19. Tapi ini saya sering lihat biasanya kalau teman-teman saya sendiri itu setelah lepas ada pandemi, wah udah bebas, nggak bebas kesehatan ya. Bebas. Nah ini harus diperhatiin dulu, harus diperhatikan. Jangan sampai walaupun pandeminya itu berakhir kita ngabain kesehatan kita sendiri. Yang penting ya kita rajin olahraga, cuci tangan, itu yang paling yang tetap aja kesehatan harus tetap dilaksanakan ya. Jadi jangan sampai lengah sedikit pun sampai kecolongan, nanti baru ketahuan gitu aja. Dan sekarang juga penggunaan masker emang sudah lepas ya. Tapi bagi kita orang-orang di jalanan mungkin masih membutuhkan itu karena untuk menutup debu dan lain sebagainya ya. Itu juga sepertinya lebih aman juga menggunakan masker untuk berdekatan dengan orang. Tetap harus dilaksanakan walaupun sudah tidak corona ya. Iya, betul. Tetap kesehatan harus nomor 1. Nah, ke Bu Rani mungkin tadi sudah disampaikan pesan-pesan dari Kak Adrian dan juga Kak Adel ya. Ini untuk dampak sendiri nih dari posting sapa bagi masyarakat. Seperti apa? Mungkin dampak positif, negatifnya?
Baik Bu, kita di Puskesmas Sukadami kebetulan kita ada 2 Posbindu inklusi yang sudah dibentuk. Tadi mungkin lupa disampaikan ya. Satu, memang kebetulan Desa Sukadami di tahun kemarin kita di Posyandu Nusantara 7, kakak ya di Nusantara 7, Posbindu inklusi itu kebetulan kita dapat penghargaan Bu. Wow, Ya, dari Menteri Kesehatan untuk tahun 2023 ya, terbentuknya Alhamdulillah Posyandu ya. inklusi, betul. Untuk tahun sekarang kita difokuskan ke Posyandu Nusa Indah 8 yang ada di Perumahan Asri Pratama, yaitu dengan tadi posting sapa dengan 7 inovasi yang telah tadi saya sebutkan ya. Mungkin teman-teman takutnya belum ini ya, tadi kita belum sempat apa sih posting sapa ya? Ya. Posting sapa itu kepanjangan dari Posbindu Terpadu Inklusi Gerakan Sehat Tanpa Penyakit Tidak Menular. Tidak Ya, panjang juga ya, jadi betul, posting tadi- sapa. Jadi kita lupa ya untuk Iya. apa sih posting sapa, takut teman-teman apa sih posting sapa itu. Kebetulan alhamdulillah dari sisi positif negatifnya ada untuk dampak semuanya. Mungkin dampak positif yang telah kita lakukan lintas sektor dari mulai RT, RW, kader dan semuanya sampai kita Puskes sebagai pembina kesehatan di wilayah tersebut adalah bisa meningkatkan derajat kesehatan. Ya. Itu yang paling utama ya Bu. Yang kedua kita adalah bisa mendeteksi untuk usia umur 15 sampai ke atas kita bisa tahu untuk usia sekolah, prasekolah, lansia berapa persen yang kena penyakit DM atau gula, tensi tinggi dan sebagainya. Seperti itu. Yang ketiganya dampak positifnya kader-kader Posyandu yang kita libatkan lebih terampil ya lagi. dalam membantu kegiatan Posbindu yang kita bentuk. Yang selanjutnya adalah kita terbentuknya kerjasama dengan CSR. Ya, CSR di mana di Cikarang Selatan banyak PT yang alhamdulillah yang selama ini lagi bergabung dengan kita adalah PT Kayaba. Ya, jadi kita dibantu support dari segi semuanya. Ya, Berarti welcome mereka juga ya, ya. seperti itu. Terus kalau mungkin dampak negatifnya hanya sedikit aja, mungkin ada beberapa masyarakat yang kurang paham untuk bisa tersentuh, Ya. untuk bisa memeriksakan dirinya untuk kesehatan keluarga dan pribadinya. Seperti Oke, itu. jadi itu tugas dari Bu Bidan juga ya, itu tugas tambahan ya untuk Edukasi. bagaimana edukasi biar ibu-ibunya Edukasi. ngerti, biar mau gitu mendengarkan, Iya. biar mau mengikuti. Ini kan juga untuk keluarga mereka juga, anak-anak terutama anak-anak yang paling rentan di usia-usia yang banyak terkena penyakit ya. Kadang kemarin ada beberapa teman juga mengalami sudah punya penyakit jantung ya untuk di bawah di atas 15 tahun itu. Nah, itu mungkin banyak faktor ini terutama makanan. Pola hidup kayak hidup sehat, mungkin tidak teratur olahraga dan tidak ada edukasi dari orang tuanya itu sendiri gitu. Ayo bangun pagi, berjemur, olahraga dan lain sebagainya. Kadang orang tua itu banyaknya cuek juga. Yang penting kerjaan rumah beres, tapi anak-anaknya tidak perhatikan. Nah, itu juga tugas dari pembina semua ya, terutama para kader, bidan, kemudian masyarakat yang ikut terlibat di sini juga, para pimpinan. Ya, lintas sektor yang tadi disebutkan itu harus ikut bergabung juga. Nah, mungkin pesan yang ingin disampaikan nih dari para pembina dari Puskesmas Sukadami, Bu Bidan. Pesan untuk masyarakat khususnya ya, seperti apa? Jangan malu ya. Jangan malu membawa anak-anak kita ke Posbindu. Posbindu. Iya. Itu lokasinya di mana tuh, Bu? Ada 2, kita punya 2. Ada di Nusa Indah 7 dan 8. Itu Di Desa Sukadami. Sukadami. Ya. Ya, semoga tahun depan bisa menularkan ke desa-desa lain. Desa-desa yang lain ya. Iya. Ini baru di Cikarang Selatan, baru desa Sukadami. Sukadami ya. Yang didukung sama CSR ya Kak ya? Iya. Mm-mm. Berarti ada Nusa Indah 7 dan 7, 8. Nusa 8. Oke, nanti bisa datang ke Puskesmas biar lebih tahu ya. Silakan. Oke, mungkin tambahan pesan dari pembina sendiri untuk masyarakatnya lebih melihat lagi atau lebih peduli lagi tentang kesehatan. Apalagi ini di penyakit yang tidak menular, yang rentan, banyak sekali resiko-resiko yang terjadi pada mereka. Ya intinya ayo jangan malu bawa anak-anak kita ke Posbindu inklusi. Saya khususkan untuk inklusi ya, Kak, Inklusi. ya. Kadang kita malu punya anak yang istimewa. Jadi ayo ibu bapak bawa anak-anak kita semua ke Posbindu, kita cek sama-sama supaya kedepannya semua sehat. Oke, kalaupun mereka mungkin ada keterbatasan untuk ke sana, mungkin nanti juga ada pembina yang datang langsung ke rumah Iya, door to door ya. iya. Bisa dilayani tuh. Udah tinggal ini aja, yang penting kan anak-anak kita sehat walaupun mereka punya
Keistimewaan. Keistimewaan, tapi mereka juga harus tetap dilayani kesehatannya gitu ya. Mungkin ada tambahan nih sebelum kita tutup buat Kak Adel, Kak Adrian, mungkin ada tambahan Ibu Bidan untuk menyampaikan sesuatu mungkin? Mungkin pesan untuk Puskesmas Sukadami pada umumnya yang ada di Cikarang Selatan, hayu semua warga berpartisipasi aktif untuk memeriksakan kesehatannya. Jadi jangan sampai datang ke pusat kesehatan baik ke rumah sakit atau ke puskesmas itu bila ada keluhan saja. Yeah. Karena minimal untuk cek dasar asam urat, gula, kolesterol atau tensi itu minimal 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, itu gratis loh, itu gratis ya. Iya, gratis kan sekarang udah BPJS-nya, Yeah. KIS-nya udah kita gratiskan, apalagi kemarin Sukadami udah dijadikan piloting HC ya kayak HC. 98% untuk KIS-nya. Ya, mungkin Kak Sekdes sering info, sering update untuk masalah Aktif juga tuh beliau ya. Seperti itu. Itu aja sih harapan dari kami. Ya Kak ya, ada tambahan lagi nggak? Cukup ya. Oke. Biar sehat Oke. semua. Ya. Dari sini juga nanti ada segmen kedua ya. Selain nanti ada Kak Adel juga nanti di luar sana sudah menunggu nih ya untuk segmen kedua masih mengenai forum anak juga, tapi ini mengenai apa? Pramuka dan gelang mas ya. Dan kita juga nggak tahu tuh apa itu ya gelang mas ya. Nah, buat sobat Iba Mukti jangan kemana-mana. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan para pembina kita dari Puskesmas Sukadami, kemudian dari Porcisel juga forum anak, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah nanti kita ketemu lagi Bu ya. Dan di lain kegiatan mungkin nanti bisa kita bergabung ikut meliput kegiatan dari Puskesmas juga, kegiatan-kegiatan dari forum anak juga. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan semuanya. Dan untuk sahabat Ibu jangan kemana-mana, masih ada waktu 30 menit ke depan untuk kita segmen kedua. Tetap di Ayo Belajar. Dadah.